Bertemu kembali dalam pembahasan untuk mata kuliah Matematika Teknik 2. Dan yang mau kita bahas hari ini itu diambil dari topik mengenai deret Laurent dan integral residu. Nah, untuk yang sesi pertama ini kita mau lihat dulu pembahasan tentang deret Laurent, di mana termasuk di dalamnya apa itu deret Laurent dan juga teorema dari si Laurent ini sendiri. Nah, sebelumnya kemarin itu saya sudah mintakan kalian untuk membahas mengenai deret Taylor dan deret Maclaurin. Nah, ini nge-recall kembali karena di Matematika Dasar 2 ini udah dibahas juga, bagaimana penggunaan dari si deret Taylor, bagaimana penggunaan dari si Maclaurin gitu kan. Jadi kita bisa menuliskan suatu fungsi dalam bentuk deret yang disebut dengan deret Taylor ataupun deret Maclaurin. Oke. Nah, jadi beranjak dari konsep mengenai deret Taylor dan deret Maclaurin, dari situlah kita bisa mempelajari yang namanya deret Laurent. Nah, deret Laurent ini ya merupakan generalisasi dari deret Taylor. Ya, deret Laurent adalah generalisasi dari deret Taylor. Nah, untuk melihat bedanya deret Taylor dengan deret Laurent sudah disajikan ya sebagai berikut. Bahwa kalau untuk si Taylor sendiri, yang pertama, dia memiliki titik Z0 yang tunggal. Titik Z0 dalam hal ini adalah titik singular. Oke, apa pengertian titik singular? Masih ingat? Ya, titik singular adalah suatu titik yang menyebabkan fungsi itu tidak analitik. Ya, fungsi itu tidak analitik. Oke, nah terus udah gitu yang kedua adalah deret Taylor ini menggunakan pangkat yang positif. Oke, mungkin lebih tepat pakai istilah deret yang pangkatnya non negatif ya, karena termasuk di dalamnya kan pangkat 0 itu non negatif. Oke, 0 itu non negatif. So pangkat yang digunakan dalam deret Taylor itu pangkat yang non negatif, dan ini terbatas sekali. Artinya deret Taylor kita nggak bisa mengekspansi suatu fungsi kalau misalnya kita berurusan dengan pangkat yang negatif. Nah, itulah sebabnya kita punya generalisasi dari si Taylor ini tadi yang disebut dengan deret Taylor, di mana deret Taylor ini ya dia itu akan konvergen untuk nilai Z dikurang Z0. Oke, mutlak dari Z dikurang Z0 ya, pada interval 0 sampai dengan RR ini jari-jari kekonvergenan ya, kita tahu. Dan kemudian yang istimewa lagi mengenai deret Laurent ini adalah deret ini berlaku untuk pangkat yang negatif dan juga yang non negatif. Oke, oleh karena itu kita gunakan Laurent ya pada saat kita mau mengembangkan suatu FZ dalam deret pangkat Z dikurang Z0, di mana Z0-nya adalah titik singular. Dan pangkatnya tidak hanya terbatas pada pangkat non-negatif, tapi juga pada pangkat yang negatif. Itu sebabnya ya. Oke, nah kalau begitu, kira-kira demikian gambaran untuk si Taylor dan juga Laurent. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita lihat yang namanya teorema Laurent. Oke. Nah, teorema Laurent berkata demikian. Katanya kalau misalnya kita punya FZ suatu fungsi yang analitik, dan dia itu analitik di dua lingkaran C1 dan C2. Ya, saya gambarkan di sini. C1 sebagai yang warna biru, kemudian C2 sebagai yang warna hijau. Oke. Nah, daerahnya ini berupa suatu anulus ataupun cincin gitu ya. Boleh disebut anulus, boleh disebut cincin. Karena ada area di tengah ini ya yang tidak termasuk ke dalam area analitik kita tadi. Ya. Dan tidak termasuk ke dalam area keanalitikan itu tadi. Di dalam area ini juga terlihat di sana itu ada si Z0. Iya, Z0 tadi sebagai titik apa tadi? Singular kan? Titik yang menyebabkan
fungsi kita ini menjadi tidak analitik. Oke. Nah, jadi yang kita concern itu adalah yang diberikan oleh C ini saja ya. Dan perlu dicatat di sini, C ini searah atau berlawanan arah? Berlawanan ya, berlawanan arah jarum jam. Oke, counterclockwise. Nah, jadi itu tadi ya, ini si C1, ini C2 gitu kan yang warna hijau. Kemudian urusan kita itu hanya di C ininya aja. Dan Z0 di sini juga merupakan suatu titik pusat. Ya, merupakan suatu titik pusat dan dia juga merupakan titik singular. Nah, lebih lanjut lagi ya, diberikan deret Laurent itu bentuk umumnya tadi seperti ini ya, bahwa Fz sama dengan sigma dari AN, Z dikurang Z0 pangkat N. Nah, untuk yang satu term ini adalah ketika kamu berurusan dengan pangkat yang non-negatif. Oke, ini pangkat yang non-negatif. Nah, untuk satu term berikutnya, kita kasih warna yang lain aja, warna hijau. Satu term berikutnya ini ketika kamu berurusan dengan yang pangkat negatif. Pangkat negatif diberikan oleh si N-nya ya. N-nya ini ya. Sorry, ini harusnya tadi pakai warna yang sama aja. Nah, pangkat negatif yang dimaksud itu diberikan oleh si N-nya. Oke, makanya kita ada dua term di sana. Yang pangkat non-negatif dan pangkat yang negatif. Nah, AN sendiri dijabarkan sebagai suatu fungsi ya, sebagai berikut, yaitu AN sama dengan 1/2 PI, integral tertutup, pada daerah tertutup, untuk Fz bintang per Z bintang Z0, N plus 1, pangkat N plus 1 di Z bintang, dan Bn sendiri adalah sebagai berikut ya, diberikan oleh 1/2 PI dikali dengan integral tertutup Z bintang dikurang Z0, pangkat N kurang 1 Fz bintang dz bintang. Oke, kita gunakan Z bintang ya dalam hal ini karena ini kan untuk term khusus yang integral, sedangkan yang Z itu saya butuh kursor. Sedangkan yang Z itu adalah untuk keperluan di deret ya, penulisan deretnya. Z bintang untuk keperluan penulisan pada integralnya. Oke. Bisa ya sampai situ ya. Jadi kita harus tulis dia dalam dua term. Ada yang non-negatif dan ada yang negatif. Oke. Gambarannya seperti itu kira-kira. Nah, kita lanjut dengan slide berikutnya. Selain penulisan yang tadi di halaman sebelumnya, deret Laurent juga bisa dituliskan dalam bentuk sebagai berikut ya. Sigma dari AN, Z dikurang Z0 pangkat N. Bedanya adalah N yang di sini berjalan dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga. Oke. Dan dalam integralnya, si AN ini kita tuliskan sebagai 1/2 PI integral tertutup Fz bintang per Z bintang kurang Z0 pangkat N plus 1 di Z bintang. Oke. Dan dalam hal ini ya, N-nya itu nggak hanya untuk non-negatif tapi untuk semua bilangan bulat, baik itu negatif, netral maupun positif. Jadi 0 terus plus positif negatif 1, positif negatif 2 dan seterusnya. Oke. Nah, itu penulisan dari si Laurent sendiri, teorema Laurent itu sendiri. Oke. Kayaknya saya perlu tambahkan ya, di sini nggak ditulis ya dia ya. Jadi nanti ya kalau misalnya kamu mau tuliskan dia, kita jabarkan nih si Laurent ini ya dalam bentuk deret gitu kan. Dalam bentuk deret itu si Fz-nya akan sama dengan sebagai berikut. Untuk A terlebih dulu, kita gunakan N-nya mulai dari 0, berarti A0. Terus udah gitu pangkatkan N sama dengan 0 kan jadinya semua konstanta itu menjadi 1. Jadi A0. Terus dilanjut dengan N yang sama dengan 1. Berarti ada A1 dikali dengan Z dikurang Z0. Good. Terus dilanjut dengan N yang sama dengan 2. Kita punya A2 Z dikurang Z0 pangkat 2. Nah, ini masih lanjut lagi dan seterusnya. Kita sekarang ke bagian B-nya. Kamu punya yang namanya B1, ya toh? Dibagi Z dikurang Z0. Nah, lalu terus kamu punya apa lagi? B2 Z dikurang Z0 pangkat
pangkat 2 ya. Dan seterusnya, saya bikin aja titik 3. Nanti kalian boleh lanjutin. Oke, jadi penulisan dalam bentuk deretnya, ya, itu boleh ditulis sebagai berikut dalam bentuk deret pangkatnya. Oke, next. Jadi sudah. Nah, kita lihat contoh biar lebih jelas lagi. Misalnya kita disuruh menentukan deret Laurent untuk Fz yang diberikan sebagai Z pangkat negatif 5 dikali dengan sinus Z. Pusatnya di 0. Sebelumnya kita udah tahu deret pada sin Z itu untuk deret Taylornya diberikan oleh ininya min 1 pangkat N sigma dari min 1 pangkat N dikali dengan Z pangkat 2N plus 1 dibagi 2N plus 1. Nah, itu sebabnya kemarin saya suruh nge-recall fungsi-fungsi yang penting yang dijadikan sebagai deret Taylor. Termasuk di dalamnya itu fungsi sinus dan fungsi kosinus. Ingat itu ya. Nanti kita bakalan banyak berurusan juga. Next. Yang diminta itu kan ini. Fz sama dengan Z pangkat negatif 5 dikali sin Z. Nah, berarti kita tinggal kalikan Z pangkat negatif 5-nya tadi, ya, seperti berikut ini. Z pangkat negatif 5 dikali dengan sin Z. Sin Z dijabarkan sebagai deret. Ini tadi ya, min 1 pangkat N, Z pangkat 2N tambah 1 per 2N tambah 1 faktorial. Nah, Z pangkat negatif 5 boleh dikaliin ke dalam. Apa yang terjadi? Sini pangkat negatif 5, sini pangkat 2N tambah 1. Berarti pangkatnya ditambahin. Min 5 tambah 2N plus 1. 2N negatif 4 ya. Z pangkat 2N negatif 4. Penyebut masih sama tadi 2N plus 1 faktorial. Nah, yang sedemikian ini kalau kamu disuruh jabarkan dalam bentuk deret pangkatnya, ya, apa yang kamu punya, ya udah masukin untuk N mulai dari 0 sampai seterusnya. Sebenarnya 3 bilangan saja sebagai representasi sudah cukup, tapi kalau mau dilanjutin juga nggak masalah. Jadi kita mulai dengan N sama dengan 0, apa yang kita dapat? Tentu ini jadi 1 ya. 1 bisa diabaikan. Sekarang 2N kurang 4, 0 kurang 4, negatif 4. Terus udah gitu yang di sini 2 kali 0 tambah 1, 0 tambah 1, 1. 1 faktorial 1. Itu bisa diabaikan, berarti Z pangkat negatif 4 per 1 alias 1 per Z pangkat 4. Lanjutkan lagi dengan N sama dengan 1. Lanjutkan dengan N sama dengan 1, ya berarti minus 1, ya kan? Yang ini jadi apa? Min 3, 2 kali 1. Oh iya, jadi negatif 2 ya. Jadi negatif 2, terus yang satu ini jadi apa? 2 kali 1 tambah 1, 3 faktorial. Ya, sehingga bisa dituliskan sebagai negatif 1 per 6Z kuadrat. Dan seterusnya, kalau di sini kita tulis sampai dengan 4 ya, 4 suku gitulah ya, sampai dengan 4 suku. Oke, dan deret Laurent ini, ya, ini konvergen untuk nilai mutlak Z yang lebih dari 0. Oke, untuk mutlak Z yang lebih dari 0. Karena kita tahu kalau di Z sama dengan 0, dia akan ini fungsinya jadi tidak analitik kan gitu kan. Z sama dengan 0-nya itu dia itu singular, titik singularnya. Contoh kedua, biar lebih jelas lagi. Misalnya lagi kita disuruh menentukan deret Laurent ya. Untuk fungsi Fz diberikan sebagai Z pangkat 2 E pangkat 1 per Z. Nah, kita tahu kalau di deret Taylor untuk E pangkat Z itu sendiri dijabarkan sebagai Z pangkat N dibagi N faktorial. Nah, dari sini kita bisa modifikasi untuk E pangkat 1 per Z. Gimana caranya? Ya kamu tinggal substitusi aja yang ada Z-nya menjadi 1 per Z kan gitu kan. Sehingga kamu punya 1 per N faktorial Z pangkat N. Oke, nah deret Laurent-nya apa? Kaliin aja tuh si Z pangkat 2 terhadap E pangkat 1 per Z-nya. Ya kan? Oke, jadi dikaliin aja tuh ya. Dapat deh 1 per N faktorial Z pangkat N. Oke. Nah, terus untuk deret Laurent pada Fz, berarti kamu kalikan Z pangkat 2 terhadap deret yang tadi udah didapat ya. So, what do you have? 1 per N faktorial Z pangkat N kurang 2.
Tuliskan dalam penjabaran dari si deretnya itu ya, kita tuliskan untuk n yang mulai dari 0, n mulai dari 1, kok n mulai dari 0? N mulai dari 0, dilanjut dengan n sama dengan 1, n sama dengan 2, ya, n sama dengan 3, dan seterusnya. Ingat, ini konvergen untuk nilai Z, positif negatif, bukan positif negatif, untuk nilai modulus Z yang lebih dari 0. Bisa ya? Nah, nanti kita mau lihat pembahasan tentang integral residu. Oke, tapi sebelum ke integral residu, kita akan bahas dulu yang namanya titik singularitas dan titik nol. Untuk pembahasan teorema Laurent, sekian dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kepada saya, boleh langsung ditanyakan juga bisa lah ya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.